Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Alkitab bicara tentang iman besar dan iman kecil. Dan saya tak ingin punya iman kecil, saya ingin iman yang besar. Iman bisa bertumbuh, satu-satunya cara bertumbuh adalah jika saudara pakai. Kita kadang punya kecenderungan untuk duduk dan berharap hal yang baik terjadi. Tapi saya ingin saudara melepaskan iman sore ini. Iman adalah kuasa yang ada dalam rohmu. Saudara bisa diamkan dia tetap di dalam diri atau melepaskannya dengan sengaja. Dan saya ingin saudara lepaskan iman, maka segala yang kukatakan sore ini akan bisa memberkati saudara. Segalanya. Ada ayat di Ibrani 4 ayat 2, katanya, karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan Injil sama seperti kepada mereka umat Israel zaman dahulu saat kabar kebebasan mereka terima. Jadi umat Israel mendengar pesan kabar baik tentang bebas dari perbudakan. Tapi dengarkan ini, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Berita yang mereka dengar tidak berguna karena tidak bertumbuh bersama iman. Dan ini kadang membuatku khawatir bahwa jemaat hanya datang dan duduk di gereja dan seolah menunggu seseorang berikan mereka sesuatu dan mereka tidak menumbuhkan iman. Dari apa yang didengar mereka tidak merasa ini untukku. Terkadang kita duduk di gereja dan memikirkan orang-orang yang kita harapkan datang untuk dengar kabar baik. Bukan begitu. Tapi saudara di sini, dan artinya mendengarkan perkataanku, dan artinya saudara perlu aplikasikan dalam kehidupan. Jadi saudara akan dengar, dan saudara akan dengar dengan pikiran yang ditetapkan. Allah akan mengajarkanku sesuatu hari ini dan oleh anugerahnya saya akan melakukannya saat pulang. Jadi kupikir sangat penting untuk kita putuskan lebih dulu. Aku akan belajar sesuatu hari ini dan akan melakukannya. Kita tidak hanya butuh tambahan pengetahuan di kepala, kita butuh tindakan atas pengetahuan yang kita miliki. Saudara tahu orang Kristen kita suka warnai Alkitab kita punya semua spidol warna-warni ini dan senang menggaris bawahi segalanya dan entahlah, rasanya lebih baik jika ku garis bawahi. Rasanya, saudara tahu seolah saya sudah membaca hal yang menunjuk padaku. Saya harus mengambil pen dan garis bawahi. Dan boleh saja menggaris bawahi, menggambar bintang di sekitarnya dan beli stabilo kuning dan bangga dengan dirimu saat membuka Alkitab karena seperti buku mewarnai. Ayo jujurlah, pernahkah saudara membuka Alkitab dan diam-diam berharap orang di sebelahmu melihat betapa rohani dirimu? Kuberitahu Alkitab suamiku penuh sekali dengan catatan dan ada begitu banyak pembatas di Alkitabnya sampai saya takut menyentuhnya. Maksudku melihat Alkitabnya saja, saudara akan pikir wah orang ini raksasa rohani. Ya, memang, tapi maksudku adalah saudara tak bisa lihat dari Alkitabnya saja, saudara hanya bisa lihat dari karakternya. Kapan kita akan menyadari kau mengenal mereka dari buahnya? Mengenal mereka dari buahnya. Baru-baru ini ku dengar cerita tentang seseorang yang
mengalami kekacauan dalam hidupnya, saya bahkan tak mau terlibat, tapi saya jadi lihat ke belakang berpikir, bagaimana ini bisa terjadi pada orang itu? Lalu jika saudara berpikir, orang ini sungguh tidak ramah kepada para karyawannya, ia pendeta tapi tidak ramah kepada para karyawannya, tidak memperlakukan banyak orang dengan baik, dan bagiku tak ada yang lebih buruk dari seorang pendeta yang berperilaku buruk. Maksudku ini sungguh busuk di hadapan Allah. Ini menggusarkanku lebih lagi. Jadi, sebenarnya sejak lama kami sudah tahu bahwa sesuatu bisa terjadi di tengah jalan jika saja kami menjadi pengamat yang lebih baik. Amin. Dan saya ingin mendorongmu untuk jadi pengamat yang baik. Mereka yang kau dengarkan, mereka yang memberi masukan dalam hidup, mereka yang bersama-sama denganmu, mereka yang makan siang denganmu. Bantulah dirimu dan bersahabatlah dengan mereka yang bisa mengangkatmu. Amin. Bersahabatlah dengan mereka yang saudara teladani. Bersahabatlah dengan yang murah hati, jangan bersahabat dengan yang pelit. Jangan pergi makan siang dengan seseorang tiap minggu yang selalu duduk dan menunggu saudara membayar tagihannya. Karena ini masalah karakter. Jangan bersahabat dengan mereka yang bicarakan orang lain, karena jika mereka bicarakan orang lain artinya saudara juga dibicarakan. Jaga dirimu dari sampah yang iblis coba buang padamu. Dan segala yang saudara dengar saat ke gereja, jangan hanya datang ke sana dan mengharapkan hal yang baik. Doa sebelum datang ke sana. Doakan para pendeta, doakan tim pujian. Jangan selalu duduk dan mengharapkan hal baik dari mereka. Doakan mereka, beritahukan bahwa mereka dihargai. Lakukan hal yang rohani sebelum tiba. Ambil sedikit uang, baik 100.000, 200.000, dan lihat seseorang yang tampaknya sedang menderita atau perlu dikuatkan, atau cari seorang ibu tunggal dan berikan dia uangnya untuk mengajak anak-anaknya makan. Jangan selalu mencari-cari apa yang bisa saudara dapat. Ya, saya akan datang dan terima berkat. Kadang saya lelah mendengar itu. Saya ingin semua diberkati, tapi saya juga ingin saudara jadi berkat. Tahukah saudara lebih baik menjadi berkat daripada diberkati? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Jadi saya ingin saudara sambungkan imanmu dengan segala yang saudara dengar. Kita bicara tentang banyak rasa takut, dan satu-satunya cara mengalahkan takut adalah melalui iman. Saudara tahu ada penangkal berbeda untuk racun berbeda atau gigitan ular berbeda. Dan ada penangkal untuk hal-hal yang iblis coba lemparkan kepada kita juga. Rasa syukur adalah penangkal untuk kegusaran dan keluhan. Saudara tahu saya menulis buku yang berjudul Kuasa Berterima Kasih, dan saya mendorongmu membelinya akhir pekan ini, dan tak ada berapa banyak di sini yang cukup cerdas untuk membeli. Saudara tahu, buku itu menolong saya karena tahukah yang kutemukan, maksudku kutemukan ini sesungguhnya sebuah realita. Jika saya mulai agak lemah, mungkin lelah, saudara tahu contohnya saya lelah saat pulang dari sini. Dan besok cuaca akan hangat di St. Louis, suamiku mungkin akan lama bermain golf dan saya akan di rumah sendirian. Dan saya akan lelah.
Dan ini tidak sering terjadi lagi, tapi saudara tahu saya bisa mulai, kuberikan semua yang kumiliki, mengapa tak ada yang berbuat sesuatu untukku? Saya belum selalu berhasil, iblis menyerangku juga. Dan mari ku beritahu, iblis mendatangimu saat saudara lelah lebih daripada waktu-waktu lain. Saudara harus sangat berhati-hati saat merasa terlalu lelah karena saudara lemah. Ia datang menyerang saat saudara lemah. Dan saya menemukan, dan saya baru mencoba ini. Saat saya mulai merasa, jika saya mulai, maksudku akan kukatakan, iblis, itu sudah pernah terjadi. Inilah respon dariku. Tuhan, aku bersyukur atas rumah indah ini. Aku bersyukur bisa ada di rumah sendiri hari ini dan beristirahat tanpa ada yang menggangguku. Saya bersyukur Tuhan, saya bisa berkhotbah bagi banyak orang di akhir pekan. Dan ku beritahu, saudara bisa mengusir iblis hanya dengan bersyukur. Dengan bersyukur. Nah, jangan lupakan perkataanku. Kukatakan saudara bisa mengusir iblis dengan bersyukur. Jangan duduk-duduk dan mengeluhkan yang saudara tak miliki. Bersyukur atas yang dimiliki. Karena entah seberapa buruk situasi saudara, bisa saja jadi lebih buruk. Amin. Kuharap seseorang diyakinkan. Bukan terhakimi, namun diyakinkan. Kita tak perlu mengeluh. Allah baik kepada kita semua. Jadi saya ingin membahas iman lebih lagi di sore ini. Saya akan bicara sedikit lebih spesifik tentang perisai iman. Saudara mungkin lihat perisaiku di situ. Pertama-tama aku beritahu bahwa iman bisa bertumbuh. Alkitab bicara tentang iman besar dan iman kecil. Dan saya tak ingin punya iman kecil, saya ingin iman yang besar. Iman bisa bertumbuh, satu-satunya cara bertumbuh adalah jika saudara pakai. Saudara perlu pakai yang ada jika ingin mendapat lebih. Investasikan milik saudara, maka ia akan berkembang. Dan iman adalah kekuatan yang ada dalammu yang perlu dilepaskan. Dan untuk melepaskan iman menurutku, ada 3 cara yang tentu bisa dilakukan. Dengan doa, katakan, dan lakukan. Saya berdoa dalam iman. Alkitab berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ku beritahu sesuatu, saya penggemar berat doa. Dan saya bukan bicara tentang mengunci dirimu di kamar dan saudara tahu, berdoa 5 dan 6 jam sehari. Kupikir kita perlu berdoa sepanjang hari. Apa yang Alkitab katakan? Bertekunlah dalam doa. Berdoa setiap saat dimanapun tentang apapun. Saudara tak perlu ada di posisi berlutut tertentu dengan mata terpejam untuk berdoa. Berdoa adalah bicara dengan Allah. Tapi saudara harus tambahkan iman padanya. Tahukah saudara sangatlah mungkin berdoa dan tidak menambahkan imanmu padanya? Mari kita bicara doa makan. Ku minta engkau berkati makanan ini, berkati tubuhku dalam nama Yesus, amin. Kita mendoakan makanan setiap saat, maka bisa saja menjadi ritual yang tak bermakna bagi kita. Saya baca dalam buku suatu hari, saya merasa bersalah melakukannya dan akan berhenti. Karena saya tidak mau yang kumakan membunuhku dan membuat sakit. Dan apa yang kita makan hari ini, apalagi jika makan di luar, ada begitu banyak hal di dalamnya. Zat kimia dan ini dan itu dan yang lainnya. Saya sedang membaca tabel nutrisi di restoran yang kami kunjungi dan ada hidangan yang dipesan Dave yang mengandung 37.000 mg garam di dalamnya.
Saudara akan terkejut akan edukasi yang saudara terima tentang apa yang masuk ke tubuhmu. Pantas saja Allah minta kita doakan makanan. Amin. Sejujurnya saya berpikir jika kita lebih tulus dengan doa kita, dan Alkitab menyatakan tentang ini untuk lebih tulus saat berdoa. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa ini membuat kuasa dahsyat tersedia dan bekerja. Saudara lakukan yang paling baik untuk memilih makanan yang terbaik, lalu saat mendoakannya, fokuslah. Bukan artinya doamu harus keras-keras dan panjang, yang penting adalah fokus. Pikirkanlah yang saudara katakan. Bapa, terima kasih untuk makanan ini. Jika engkau tak memberkatiku, tak kumiliki apapun. Dan kudoakan makanan ini. Jika ada yang berbahaya di dalamnya, biarlah engkau tiadakan agar tidak membuatku sakit. Aku berdoa agar ada kesehatan dan gizi bagiku dalam nama Yesus. Amin. Nah, ini lebih baik dari thank you. Ada yang setuju denganku? Jadi, saya ingin saudara paham perkataanku. Tak akan berhasil jika saudara tidak melepaskan imanmu bersamanya. Saudara bisa beriman tapi tidak lepaskan. Jadi lepaskanlah melalui doamu. Saudara bisa lepaskan dengan perkataan. Melalui mendeklarasikan firman Allah. Saat saya tidak merasa sehat atau merasa sakit, selalu kukatakan, kupercaya kuasa kesembuhan Allah bekerja di dalamku dan setiap hari aku akan lebih baik lagi. Tapi saudara tahu kita semua digodai sepanjang menjalani hari ini dan perasaan buruk kita akan muncul. Kita ingin semua orang tahu kita merasa buruk. Ya, silakan beritahu seseorang saya tidak merasa baik, tapi tindak lanjuti dengan tapi saya percaya Allah bekerja dalamku. Dan setiap hari aku akan lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saat saya hadapi ujian, saat hadapi masalah, saya bentuk kebiasaan untuk berkata, ini akan berakhir baik. Sekarang saya menjalani hal ini dan rasanya berat, tapi ini akan berakhir baik. Dan Allah akan mengambil yang iblis buat buruk dan menjadikannya baik bagiku. Lihat, saudara bisa lepaskan iman dengan perkataan. Bukan hanya itu, jika saudara dengarkan orang, saudara tahu besar iman mereka lewat perkataan mereka, terutama saat mereka punya masalah. Dan saudara bisa belajar banyak tentang dirimu jika mendengar perkataanmu saat hadapi masalah. Jika saudara sudah lelah dan letih, mengapa berkata saya sungguh lelah dan letih? Karena saya lelah dan letih. Mengapa tidak katakan ini akan berlalu? Allah akan mengubahnya menjadi kebaikan. Dan saya percaya ini berakhir baik. Kita bisa suarakan pesan baik lewat mulut, bukan? 2 Tesalonika 1 ayat 3. Kita wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Saya suka ini, jangan pernah tiba di titik di mana saudara merasa sudah sampai. Jangan pernah jika kubicarakan ayat tertentu dan saudara membuka Alkitabmu dan menggarisbawahinya dan mewarnai, jangan pernah berpikir, oh saya mengerti itu, saya tahu itu. Katakan saya perlu ini, beritahukanku lagi. Paulus berkata ia tak pernah lelah memberitahu hal yang sama lagi dan lagi. Mengapa? Karena butuh waktu bagi kita untuk paham. Dan entah bagaimana denganmu, tapi saya butuh banyak diingatkan. Karena ada begitu banyak hal yang Alkitab ajarkan, maka
Kita tak bisa biarkan ada yang hilang. Saudara bisa murah hati satu saat dalam hidup, lalu mungkin mulai hilang kemurahan hati. Jadi Allah akan kirimkan seseorang untuk mengajar tentang kemurahan, lalu saudara bisa kembali pulih. Saya percaya semua dalam kerajaan Allah harus bertumbuh. Sebagai orang percaya kita harus selalu bertumbuh dalam iman. Dan saya suka ini bertumbuh dalam kasih dengan satu sama lain. Jika tersisa satu khotbah yang ingin kusampaikan seumur hidup, saya ingin sampaikan tentang mengasihi Allah, mengasihi diri, dan kasihi sesama. Karena jika saudara sungguh mendalaminya, tema utama dalam Alkitab adalah iman dan kasih. Iman dan kasih. Alkitab berkata iman kita hanya bekerja dan dikuatkan lewat kasih. Segalanya dalam kerajaan Allah bertumbuh. 2 Korintus 4 ayat 13. Ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jika saudara teguh dalam iman, orang-orang akan mendengarnya dari mulutmu. Lalu saudara bisa lepaskan iman dengan melakukan yang Allah kehendaki, dengan berbuat sesuai dengan cara Allah. Iman bekerja melalui kasih, bekerja melalui pengetahuan akan kasih Allah. Saudara takkan beriman kepada Allah jika tidak yakin bahwa Ia mengasihimu. Jadi ku beritahu lagi, Allah mengasihimu. Lalu saya ingin masuk ke ayat yang kusebutkan beberapa kali, namun ingin kubacakan kepadamu. Menegaskan sesuatu, Markus 11, ayat 24 atau 22, percayalah kepada Allah. Percaya kepada Allah, jawab Yesus, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bagaimana saya bisa percaya saya punya sesuatu yang tak terlihat? Karena saudara punya hal-hal dalam hatimu sebelum menerimanya sebagai milik. Amin. Saya belum melihat Yesus kembali, tapi kuberitahukan saudara tak akan meyakinkanku bahwa Ia tak akan datang kembali. Saya percaya Ia datang kembali. Saya belum melihat malaikat, tapi saya percaya ada malaikat yang menjaga dan melindungi kita. Saya tak melihat gravitasi, tapi kugunakan setiap hari. Ayo, jadi saudara tak percaya hal-hal yang tak kelihatan. Katanya, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi bagiku ini seperti berkata, saya sudah memintanya, saya yakin ini dalam perjalanan. Dan saya yakin waktu Allah sempurna dalamku. Amin. Percaya bahwa saudara menerimanya dan saudara menerimanya. Nah, semalam saya katakan bahwa Ia tak perlu memberitahu kapan saudara terima. Dan ini bisa menjadi masalah karena jika kita baca di Alkitab, Abraham menunggu 20 tahun, Musa menunggu 40 tahun, Yusuf menunggu 13 tahun. Saudara berkata, wah aku tidak bisa tunggu selama itu. Ya, terobosan saudara bisa muncul dalam 20 menit. Tapi saudara harus pastikan dalam diri jika perlu 20 tahun saudara akan tetap percaya pada Allah. Kita tak bisa tetapkan limit waktu kepada iman. Kita tak bisa berikan Allah ultimatum. Ya, jika sesuatu tak segera terjadi Tuhan, saya mau menyerah.
Apakah saudara pernah berkata demikian? Saudara bisa menunggu selama apapun, harus menunggu selama saudara bersikap benar. Teruslah katakan, sudah dalam perjalanan. Allah bekerja. Dan saya lakukan itu setiap imanku mulai melemah. Saya buka mulut dan berkata, saya percaya Allah bekerja. Bisakah aku minta saudara lakukan? Bahkan saudara tahu, jika saudara sakit berkepanjangan dan iblis ingin melemahkanmu, kau tak akan pernah terima kesembuhan, kau akan terus sakit seumur hidup. Ini yang akan terjadi, antara Allah akan menyembuhkanmu atau Ia memberimu anugerah dan kekuatan untuk menjalani segala yang harus dilalui. Amin. Saya pernah cerita saya dilecehkan saat kecil dan saya mengasihi Allah sepanjang ingatan saya. Saat saya lahir kembali usiaku 9 tahun dan saya tidak tahu saya perlu diselamatkan, tapi saya punya kakek yang berdoa dan kupikir ia terus mendoakanku. Dan saya terbaring di ranjang di malam hari dan berdoa agar Allah melepaskanku dari situasiku dengan ayah. Saya berdoa agar ibuku meninggalkannya. Saya mungkin doakan hal-hal yang tidak seharusnya, seperti berdoa agar dia mati, yang tentu tidak baik. Tapi saya hanya ingin lepas dari situasi ini. Tapi Tuhan tidak melepaskanku. Ia tidak melepaskanku darinya. Ya, mengapa Tuhan? Kita terlalu banyak tanyakan hal yang Tuhan tak akan jawab. Saudara dengar, kapan Tuhan dan mengapakah Tuhan? Jika iman kita nyata, kita tak perlu semua itu. Cukup katakan, Tuhan, aku tahu Engkau akan lakukan hal yang benar di saat yang tepat. Ayo.